Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi pagi. teman-teman. Sesuai arahan untuk hari ini kita akan mengerjakan tugas dari tugas Pak Beni yang terhormat, yaitu consumer behavior. Untuk materi hari ini, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Fauzan Yusuf Hediansyah dengan NIM 27023288895. Dilanjut bisa langsung ke teman saya sebelah kanan. Saya Febrian Rizky Utomo dengan NIM 2702263466. Dengan Bisa saya, lanjut, depan saya. Saya Rendra Litya dengan NIM 27023232010. Oke, bisa lanjut ke sebelahnya. Saya Igenerian Adi Pratama dengan NIM 2702379580. Untuk yang terakhir dan yang paling spesial yaitu ada teman kita yaitu Saraya Wisnu Pribadi dengan NIM 2702310410481. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu kita mulai saja langsung. Yang pertama ini ada namanya consumer ethics, the marketplace and the plan, yaitu pengertian tentang consumer ethics. Apa sih teman-teman consumer ethics itu? Kalau bisa dari teman-teman ada yang mengetahui atau sudah paham mungkin bisa menjelaskan satu-satu. Kalau untuk dari saya, sepemahaman saya itu si consumer ethic itu sikap pelanggan terhadap suatu produk, seperti dia itu melakukan pembelian atau intinya sikap pelanggan yang mengatur cara belanja mereka atau pola berpikir mereka dari suatu produk kita. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman ya dari Aldi. Kalau menurut saya konsumen ethics itu adalah perilaku konsumen dalam memilih suatu produk sesuai dengan yang dia harapkan atau yang mereka inginkan itu seperti yang maaf. Aman. Ya, santai. Santai, Kita kan? santai. Sorry. Kita Kita chill. santai. Kita Ini chill. bukan podcastnya jadi kok. Lanjut. Ya. Consumer ethic ini sangat bermanfaat karena ini bisa membangun kepercayaan konsumen dan lain-lainnya. Oh, Itu saja menurut baik. saya. Mungkin ada tambahan lagi, bisa angkat tangan atau mungkin langsung menjawab melalui mic yang mahal ini. Oke. Masya Allah, brother. Oke. Apa ya? Kalau menurutku ya, consumer ethic itu perilaku konsumen yang berkaitan dengan etika dari Ya. bisnis. Oke. Itu aja. Oke. Singkat. Oke. Ini sudah cukup semua. Jadi biar saya perjelas, untuk consumer ethics sendiri yaitu merujuk kepada prinsip dan nilai yang mengatur perilaku konsumen dalam pasar. Lalu dalam dunia bisnis, etika konsumen menjadi semakin penting karena banyaknya isu sosial, lingkungan, dan digital yang muncul akibat perilaku konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Kalau untuk implementasinya seperti di hal dunia nyata, mungkin seperti apa ya contohnya ya, bisa dibantu teman-teman. Oke, aku ada contoh nih. Oh ya, boleh. Jadi mungkin kita masih ingat ya kasus tahun 2022 atau 2021 gitu kan, ada kasus di mana minyak goreng itu menjadi produk yang langka sekali kan. Ya, Nah, itu kan karena kelangkaan minyak goreng itu sebenarnya ini kita bicara etika dari dua sisi ya, dari pelaku usahanya sendiri sama dari Konsumen. konsumennya. Jadi kalau dari pelaku usahanya sendiri, kenapa dia melanggar etika? Karena satu, dia ingin mencari keuntungan dengan menimbun. oh ya, Gitu. ya. Jadi aku nggak tahu ya kalau di Malang mungkin gimana situasinya pada saat itu, apakah Oke. langka atau gimana. Tapi itu hampir terjadi di semua kota dan jadi apa namanya sesuatu isu yang segera ditanggapi gitu kan. Oke. Nah, dari sisi konsumennya, karena dia tahu bahwa itu apa namanya langka, akhirnya dia melakukan panic buying kan. Nggak peduli lah, meskipun harganya mahal pun mereka tetap beli, dan akhirnya ketika itu terjadi maka yang masyarakat yang di bawah itu justru nggak dapat minyak goreng kan. Oke, baik, Gitu. baik. Jadi harganya malah justru makin tinggi karena barangnya udah habis duluan dengan harga yang mahal itu. Akhirnya Iya. kan pemerintah turun tangan menerapkan HET, dan ujung-ujungnya juga si penimbun itu juga rugi gitu. Jadi Oh ya. dari sisi consumer etiknya sebenarnya kalau kita mau singgung dari sisi konsumennya itu juga tidak
tidak selaras dengan etika, karena yang namanya panic buying itu justru akan menimbulkan dampak yang besar gitu. Ini berarti sama halnya sama kayak LPG yang akhir-akhir ini ya berarti Ya, ya. betul. Ada sebenarnya untuk produksi LPG sendiri ini tidak ada batasan untuk produksinya. Betul. Namun dengan agen-agen maupun distributor yang ada, mereka semua itu menimbun semua untuk memahalkan harga Iya. barang tersebut. Padahal kedepannya belum tentu harga barang tersebut akan terus Meningkat. melonjak naik Iya. atau meningkat. Bisa jadi harganya bisa tetap atau mungkin dikarenakan banyak isu-isu dan lain-lain, mungkin bisa malah turun drastis dengan harganya tersebut. Ya, tapi kalau dari sudut pandangku, aku nggak melihat masyarakat itu melakukan panic buying ya. Apakah ada panic buying untuk LPG itu atau gimana? Nah, kalau untuk itu sih kalau bagi saya sih nggak ada sih ya. Nggak ada ya. Tapi Ya, ya memang masyarakat yang jadi memang korban masyarakatnya ya. iya Gitu. gitu. Nah, mungkin ada contoh lain nggak dari Nah. teman-teman? Nah, sebelum itu saya setel dulu backgroundnya, sabar. Oh ya, silakan. Oke. Silahkan dilanjut, silakan. Oke. Mungkin Wisnu ada contoh? Mungkin yang lain dulu deh, saya memberikan kesempatan yang lain dulu. Oke, ini saya ada contoh. Oke. Ini saya ini mengalami sendiri. Mm-mm. Saya kan jujur saya jual beli ikan. Ah, Jujur saya ada bisa dikatakan monopoli dalam perdagangan. Nah, ini saya itu membeli ikan dari petani-petani kecil. Nah, saya membeli petani kecil itu dengan harga yang sangat murah. Dengan iming-imingan harga ikan ini bakalan turun. Sedangkan saya sendiri ini membeli untuk menimbun ikan, menunggu untuk pasar ikan ini harganya melambung naik. Dan saya sendiri bersama rekan-rekan saya juga mempunyai komunitas yang tujuannya itu untuk menaikkan dan menurunkan harga tentang ikan itu sendiri. Nah, itu sebenarnya juga bisa jadi melanggar dalam undang-undang dan juga bisa jadi merugikan untuk diri kita sendiri juga. Kalau semisal kita sudah berusaha menimbun, kita menunggu harga yang mahal, ternyata harga tak kunjung naik, ya kita akan merugi dikarenakan biaya pakan dan lain-lain juga gitu. Sudah cukup mungkin untuk yang masalah ini. Mungkin ada contoh lain nggak dari Aldit mungkin? Ya. Pernah tahu satu kasus gitu yang Oh, kalau ngomong-ngomong soal menimbun dan nunggu harga naik, mungkin kita semua ingat waktu COVID. Waktu Ya. COVID kan dulu harga masker sebelum COVID kan murah-murah aja. Oh ya. ya, Nah, terus betul. ke waktu ada COVID, terus pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker atau ya kayak alat perlindungan diri. Banyak orang yang langsung menimbun waktu harga itu murah, mereka menimbun dan mereka menjual lagi dengan harga yang mahal. Tapi begitu berjalannya waktu kayak sekarang mereka yang menimbun sekarang bingung mau dikemanain Diapain masker gitu ini, dan harganya pun sekarang juga normal kayak dulu. Kalau dibilang soal menimbun dan nunggu harga naik, mungkin dari ceritanya Fauzan atau Rian kayak yang minyak tadi Iya. atau yang ikan, ya gampangnya waktu COVID masker itu tadi. Mungkin Aldit. Nggak ada sih. Tapi aku boleh ngasih satu contoh lagi terkait boykot produk kayak boykot McD, boykot KFC. Aku mau ngasih pertanyaan sih di sini. Kalau menurut kalian boykot produk terhadap etika konsumen tuh apa pengaruhnya dalam perusahaan? Kalau boykot produk terhadap konsumen Mm-mm. pembeli. Kalau bagi saya seperti kayak ada dulu kan lagi rame tentang Palestine sama Israel. Iya. Masalah makanan seperti McD, Starbucks dan lain-lain itu diboykot. Dikarenakan si pihak McD dan Starbucks ini mungkin dari sana ya atau membantu masyarakat Israel. Israel ya. Nah, dikarenakan di Indonesia ini mayoritas umatnya adalah umat Muslim dan lebih ke pro ke Palestine. Nah, mungkin dikarenakan ada pihak dari perusahaan seperti McD, Starbucks itu lebih support ke Israel di negara lain maksudnya. Kalau bagi saya sendiri sih itu sebenarnya salah juga dari
rakyatnya yang seperti yang memboikot dan lain-lain. Untuk efeknya ke konsumen sendiri sih, dikarenakan ada boikot tersebut, konsumen yang awalnya itu biasa saja untuk membeli produk seperti McD, Starbucks dan lain-lain, fast food lainnya menjadi terpengaruh. Dikarenakan bukan karena kita ikut memboikot, kita tidak Beneran mendukung, niat gitu. ya, tapi dikarenakan takut. Semisal disalahin. saat kita makan gitu, Iya. tiba-tiba diboikot, nanti Sweeping kita yang foto gitu makan kan. di Iya. foto, diviralkan Disebarkan. seperti Iya. itu. Contohnya Nah. yang kayak kemarin itu di apa namanya Starbucks itu kan tahu-tahu dia lagi makan, lagi minum, tahu-tahu ada Oh. kelompok-kelompok Iya, penonton iya, datang, iya, ya kan? makanya yang Itu masuk. kan apalagi anak-anak lagi. Lah, itu kan itu. juga menimbulkan trauma. Jadi Tahu. setiap apa namanya tindakan yang diambil itu harus memperhatikan dampaknya. Nah, makanya itu kan yang disusahkan kan seperti itu. Iya. Sedangkan bukan kita menyalahkan boikot dan lain-lain, itu bukan. Kita yang bukan kita ya. Maksudnya orang-orang yang memboikot apakah tidak memikirkan karyawan-karyawan Iya, yang seperti di benar-benar. McDonald's, yang di Starbucks, yang lain-lain juga KFC dan lain-lain kan. Kan di situ kan juga ada karyawan yang dalam tanda kutip muslim juga. Gitu kan, kita sebagai saudara kan harusnya juga membantu, bukannya menyusahkan. Kalau seperti diboikot sampai restorannya ditutup, mereka mau kerja di mana seperti itu kan, gitu. Bisa lanjut. Oke. Nah, untuk yang di consumer ethics sendiri ini ada 3 poin, yaitu ada business ethics, cultural difference, sama social justice in marketing. Untuk di business ethics sendiri, aturan perilaku yang membimbing tindakan di pasar. Untuk yang cultural difference, standar etika berbeda di setiap budaya. Untuk yang terakhir ada social justice in marketing. Konsumen makin peduli dengan dampak kegiatan pemasaran terhadap isu sosial. Jadi bisa dijabarkan oleh teman-teman, mungkin ada yang memiliki cerita atau implementasi di dunia nyatanya seperti apa, bisa dibantu. Mungkin Wisnu. Belum Oh belum, ada. kita nyantai aja, chill aja. Bentar ya. Nanti Oh background. iya, boleh. Ini saya ngerangkap sebagai operator. Siap. Sebelumnya mohon maaf Pak Beni kalau semisal kita banyak bercanda. Nanti di-cut aja kalau gitu atau Gak apa-apa. Dibuat ini aja, gak apa-apa. Santuy ya. Business ethic, cultural difference, sama social justice in marketing. Iya. Atau mungkin kalau masih teman-teman masih bingung, kita bisa lanjut ke subbab berikutnya. Gimana? Setuju? Boleh. Pestel aja. Oke, next dulu aja. Yang kedua, ini ada faktor pendorong dalam consumer ethics atau bisa disebut PESTLE. Masih ingat tentang istilah PESTLE? Masih. Iya. Pestel, bukan PESTLE. Sorry. Nggak Pestel. Kita kan semester 1 atau 2 ya itu Semester sudah satu, iya. mempelajari itu ya. Jadi bisa dijelaskan, minta tolong untuk Aldit. Iya, Iya. Jadi dalam tuh PESTEL tuh ada 5 faktor. Yang pertama yaitu adalah politik. Yang kedua ekonomi, berarti sosial, teknologi, legal, dan environmental atau lingkungan. Dari PESTEL ini terdapat banyak faktor-faktor yang kayak apa ya, Sepertinya mempengaruhi mempengaruhi etika konsumen. ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di era globalisasi itu kan memang informasi itu kan cepat ya kita dapat ya. Iya. Jadi dengan membaca itu kan konsumen itu kan terbentuk pola pikirnya Iya. dan akhirnya dijabarkan dalam bentuk pestel itu tadi. Hmm, Misalkan contoh tadi soal boykot itu. Iya. Itu kan salah satu contohnya karena dari politik. ya. Ya. Ketika mereka membaca gitu di apa namanya berita atau ngeliat video di TikTok itu mereka jadi terbentuk gitu etikanya. Jadi mereka merasa kalau saya beli suatu produk itu dia merasa Mendukung. bertanggung jawab gitu. Bagi dalam konteks apa namanya Palestina itu mereka merasa kalau saya beli produknya McD atau Starbucks itu sama saja saya dengan mendukung membantu Israel. gitu. Oh. Nah, terus kemudian kalau sekarang itu mungkin isunya environmental ya. Ya. Jadi ada sejumlah
apa namanya merek gitu, mereka udah mulai pakai kata-kata sustainable dan lain sebagainya. Oh. Jadi Mm-mm. sekarang ini kan kalau sebenarnya kemarin di mata kuliah sustainable business model itu kan kita kan disuruh untuk membuat satu apa namanya BMC kan, dan Ya, salah satu BMC. elemen itu ya pastel itu tadi. Nah itu kebetulan ide usahaku waktu itu adalah sustainable fashion. Ya, ya. Nah jadi setelah nyari informasi dan didapati bahwa ternyata sebagian besar masyarakat itu data dari salah satu apa namanya platform gitu ya, itu mengatakan bahwa 70% masyarakat itu bersedia untuk beli produk yang lebih sustainable. Oh, ya, ya, Jadi ya. secara nggak langsung apa namanya yang namanya pembelian produk, bagaimana produk tersebut bisa memberikan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan gitu kan. Ya, ya. Nah itu juga salah satu apa namanya faktor yang diperhatikan. Jadi bukan hanya itu aja sih sebetulnya, Oh, ya. ada green marketing, circular ekonomi juga diperhatikan gitu. Ya. Terus juga apa namanya soal sosial. Nah itu juga Sosial. salah satunya yang diperhatikan itu bagaimana produk tersebut dalam proses pembuatannya itu memperhatikan gitu dampak sosialnya. Jadi misalkan contoh kalau dalam konteks sustainable fashion ya. Ya, Nah kalau dalam sustainable fashion ini kan lahir karena fast fashion. Ya. Nah fast fashion itu kan identik dengan produksinya besar, terus juga karyawannya sedikit supaya apa namanya margin keuntungannya lebih besar. Jadi ya. dengan adanya sustainable fashion itu dia apa namanya menjadi istilahnya kayak antitesis gitu dari Ya, si ya, ya, fast betul. fashion, karena dia satu dia memberdayakan masyarakat, yang kedua bahannya setidaknya lebih ramah lingkungan itu. Ya, ya, Nah ya. mungkin ada contoh lain mungkin. Mungkin kalau dari pastel ini saya pernah baca-baca ada satu kasus. Kasusnya itu skandal Cambridge sama Facebook, Cambridge Analytic dan Facebook. Nah, Oke. di situ itu Cambridge Analytic itu perusahaan besar, perusahaan data besar di Inggris. Secara ilegal mereka itu mengakses data pribadi sebanyak 87 juta pengguna Facebook Oke. untuk waktu itu mempengaruhi mereka dalam pemilihan politik, pemilu di Oke. Inggris. Nah, kalau kita kaitkan dalam pastel dari politik itu dari skandal Facebook sama Cambridge ini mengungkap bagaimana data pengguna itu bisa diretas sama entah itu Iya kan jadi Perusahaan. ya, bahaya sama ya jadinya perusahaan ya. yang udah tinggi. Kemudian untuk dari ekonomi otomatis kan saham Facebook itu turun. Kalau nggak salah dulu saham Facebook itu perharinya turun sekitar 7%. Jadi itu juga merugikan para investor yang invest ke Facebook. Otomatis kan Iya. mereka juga rugi. Terus kemudian kalau dari sisi sosial para pengguna Facebook pun juga akhirnya mikir-mikir mau menggunakan produk ini lagi atau aplikasi ini lagi atau enggak. Soalnya kan dari pelajaran mungkin dari data atau dari sejarah Facebook ini pernah kebobolan gitu. Iya, jadi Pernah seharusnya si pimpinannya itu memperhatikan ya. ya Jadi jangan cuma hanya mengejar kepentingan sesaat aja. tuh. Terus kalau dari sisi teknologi mereka ini menyalahgunakan algoritma Facebook pada saat itu demi demi apa ya? Kepentingan politik mereka pada saat itu. Ya, tapi mereka nggak memikirkan ke depannya bagaimana, entah itu Facebooknya atau gimana. Terus kalau dari legalnya atau hukum, pada saat itu Facebook itu didenda sekitar 5 miliar dolar oleh Federal Trade Commission karena melanggar privasi pengguna. Soalnya kan di situ Facebook dan Cambridge Analytica itu kerjasama kan mereka. Iya, jadi seharusnya menghormati ya. Ya. Iya. Nah, mungkin ada contoh lain? Nah, kalau dari saya sih mungkin udah cukup ya. Karena kini materinya masih banyak banget Oh, ini ya. ternyata. Oke. Masuk. Oke. Nggak apa-apa. Sudah jelas semua ya untuk masalah tentang pastel ini tadi. Pestel. Jadi intinya pestel itu mempengaruhi etika konsumen dalam pembelian. Iya, Intinya itu betul. ya. Intinya Udah itu. jelas ya? Ya, Oke. untuk intinya sudah jelas kita mempengaruhi customer dalam pemilihan atau mungkin pembelian Pembelian. juga ya. Untuk lanjut yang materi subbab ketiga ini ada case study. Case study ini ada 3 poin yaitu corporate activism,
yang kedua ada respon pasar, yang terakhir ada dampak bisnis. Untuk corporate activism ini sendiri, perusahaan mengambil sikap terhadap isu sosial. Untuk yang kedua respon pasar, seperti contohnya seperti tadi boykot dan juga dukungan terhadap perusahaan itu meningkat dan lain-lain. Untuk yang terakhir ada dampak bisnis, yaitu penjualan melonjak meskipun ada kontroversi. Paham dari sini? Mungkin ada implementasi yang lain dari teman-teman, mungkin dari Wisnu. Ya contohnya ya yang McD tadi itu kan. Ya, Secara garis besar itu tadi McD udah mencakup dari corporate activism, respon pasar sama dampak bisnis. Mungkin kalau dampak bisnisnya terhadap McD sendiri ya, yang jelas karena di Indonesia itu mayoritas muslim, jadi dia penjualannya juga turun drastis, Ya. tahu saya loh ya. ya. Gitu. Oke. Mungkin dari Aldi, Trian atau mungkin Febri. Mungkin Boleh Aldit. sih dari saya ya terkait boykot McD tadi Ya. terhadap dampak bisnis. Kan tadi sudah dijelaskan semua kan boykot itu bisa menyebabkan PHK karyawan, Ya. orang-orang jadi nggak suka sama produknya, Ya. citra produk jadi jatuh banget. Dampak bisnis terhadap boykot McD itu ya itu McD itu jadi nggak laku, jadi kesannya kita kalau beli McD itu Sangat kita pro mendukung dengan Iya, Israel pro atau mungkin dengan gitu ya. Israel. Iya. Kayak gitu sih. Gitu ya. Oke. Ini sudah jelas semua. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan seperti gimana? Ayo. Jadi kalau aku tambahin sedikit ya, Iya. setiap Ya, boleh. tindakan yang diambil oleh pimpinan dari suatu perusahaan itu pasti akan memberikan respon dan dampak. Tadi kan Iya, tadi iya. udah disinggung sama Febri soal Cambridge dan Facebook itu, padahal sebenarnya dalam situasi mereka bekerja sama, si Cambridge malah justru mengambil tindakan yang merugikan satu pihak gitu, karena hanya demi kepentingan sesama. Itu juga harus diukur itu, gimana dampaknya terhadap kerjasama yang berlangsung dan juga dampaknya terhadap konsumen dari Iya. pihak yang bekerja sama gitu. Jadi Eh, ya lebih berhati-hati lah, karena yang namanya consumer ethics itu memang suatu hal yang cukup penting. Dan kalau konsumen itu udah kecewa, merasa nggak yakin, dan mereka mencap kita sebagai sebuah produk yang gagal, jadi ya akan sulit bagi perusahaan itu untuk sustainable di masa depan gitu. Karena kan ya. tujuan sebuah perusahaan didirikan itu bukan cuma bertahan 1, 2, 3 tahun, tapi selama-lamanya gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja. Oke, mari kita lanjut, yaitu ada greenwashing dalam industri fashion. Mungkin beberapa teman-teman tidak relate lah dengan produk-produk seperti yang di bawah ini, yaitu ada beberapa merek fashion mengklaim produk mereka ramah lingkungan. Padahal sebenarnya tidak, atau bisa disebut greenwashing. Contoh H&M, mesti kalian pernah dengarkan toko atau store H&M di mall-mall itu. Nah, klaim produk ramah lingkungan tetapi tetap mendukung fast fashion yang merusak lingkungan. Jadi H&M sendiri ini mengklaim bahwa dirinya itu ramah lingkungan, bahwa bagus untuk lingkungan dan lain-lain, padahal dirinya sendiri itu tetap mendukung fast fashion. Fast fashion itu seperti Ya banyak contohnya, ya, H&M, Zara itu fast fashion itu. fast fashion seperti itu kayak H&M, Zara dan lain-lain kan. Dampak yang sangat dialami oleh konsumen, yaitu konsumen semakin kritis terhadap klaim keberlanjutan. Nah, itu dia. Ya, Jadi ini aku ada satu contoh kasus. ya, Kita kan kalau kita datang ke Indomaret atau ke supermarket itu kan kita beli air atau produk minuman itu kan kadang ada beberapa merek itu yang ngasih gitu di botolnya itu 100% biodegradable gitu, alias bisa di daur ulang dan ya, ya. Jadi sebenarnya itu perlu ditelusuri ya, itu benar atau enggak, dan dalam kasus ini sebetulnya ternyata masih ada komponen plastik yang cukup dominan. Yang benar plastik itu kan suatu bahan yang sulit untuk diuraikan secara alami kan. betul. Cuma masalahnya di Indonesia itu kadang-kadang konsumen itu gak recheck gitu kan. Jadi mereka langsung aja beli, langsung percaya kan. Mengingat brand tersebut kan biasanya
sudah terkemuka, jadi mereka Banyak percayalah pesaing gitu. juga. Kalau brand yang kayak ecek-ecek gitu kan Iya, kayak manis makin iya kayak masih ragu lah ini benar ini gitu kan. Iya. Nah, jadi dalam kasus botol itu, nah itu kan juga salah satu contoh pelanggaran dalam customer ethic juga gitu. Jadi justru malah si konsumen terlibat langsung dalam dampak pencemaran lingkungan gitu. Oh iya, sebelumnya sorry tak potong, tadi ada masnya itu katanya kalau mau nambah boleh gitu. Oh, Iya. Alhamdulillah. Oke. Ada yang dilanjut, Rian? Nah, jadi dalam konteks itu kita sebenarnya harus mengedukasi lah gitu. Kalau memang tidak mampu ya jangan masang 100% Nah, bayar 3 iya. dolar itu kan jatuhnya jadi penipuan doh. Iya. Ini sama halnya kayak susu kental manis kalau kalian tahu. Heeh. Sebelumnya kan kalau misal packaging sekarang kan tulisannya cuma kental manis coklat, kental manis vanila seperti itu kan. Kalau dulu itu masih ada branding susu kental manis. Di ingredients ya namanya ya, yang isi-isinya Komposisi itu ya kan? komposisi itu. Nah ternyata waktu diuji lab dicek kan ternyata itu tidak ada 1% pun susu di dalam barangnya. Itu kan bisa disebut juga macam semacam scam dan lain-lain gitu kan, penipuan. Bahwasanya kalau semisal kita mengkonsumsi kan kita membutuhkan protein dari namanya susu itu tadi. Sedangkan di komposisinya itu cuma terdapat gula dan perasa saja kayak gitu. Mungkin seperti itu juga ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang guys? Mungkin atau cukup atau ada tambahan? Kalau Wisnu mungkin? Ya. kalau setauku ya kemarin lalu aku sempat lihat di YouTube tuh kasusnya hampir sama kayak susu kental manis tadi, cuman dia berupa kopi dan kopi yang udah gede banget dan kita semua Oke, pasti tahu lah. oke. Saya nggak berani sebut lo ya, Apa? Apa? Waduh, jangan Depannya dong. apa? Huruf depan Enggak apa-apa, apa? sebut aja. jangan dong. Tahu. Pokok brand gede kita semua udah tahu. ABC, Waduh, bukan. kapal api. Disebut aja nggak apa-apa, disebut aja nggak Red apa-apa. coffee. Kakak, bukan? Apa kakak? Ya itu kopi kenangan. Gak kepikiran. Adalah ternyata setelah gue lihat di YouTube dia tuh kayak menguraikan gitu loh. Ternyata dalam sebuah kopi ini kopinya tuh hanya sekitar berapa persen, sedangkan yang banyak adalah gula. Hmm, Untuk produk kopi susu lah ya itu. ya, Sedangkan emang kayak gitu kan melanggar ini kan etika, bisa Iya. dibilang scam juga kan, saya Hmm. seperti susu kental manis itu tadi. ya seperti itu. Oke. Sudah cukup? Ada tambah lagi dari Mas Febri atau mungkin nama Aldit? Apa mungkin cukup? Cukup. Cukup ya, cukup. Kita lanjut. Lanjut. Untuk yang gimana? Implementasi. Jadi kita lanjut ke bagian keempat. Keempat yaitu Implementasi ada ya. implementasi dalam bisnis Iya, dan Consumer kehidupan ethics dalam sehari-hari. bisnis dan kehidupan sehari-hari. Iya. Ini terdapat ada 3 poin. Yang pertama ada conscious apa ini? Consumerism. Conscious Consumerism. consumerism ya. Yang kedua ada brand purpose. Yang ketiga ada cyber awareness. Untuk yang conscious consumerism membeli produk yang lebih etis dan ramah lingkungan. Untuk yang kedua ada brand purpose, yaitu perusahaan harus membangun bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga ada cyber awareness, melindungi data pribadi dan menghindari hoax atau misinformasi. Oke, mungkin ada tambahan dari aku ya. Ya, Jatuh. dikencengin bisa. Semangatin. Dikencengin. Kencengin. Itu. Yang sininya. Bukan. Ini Itu. nih, Ini. ini. Mana? Atas. Betul. Bisa nggak? Bisa. Jadi soal implementasi ya. Soal misalkan brand purpose. Ya. Nah, itu sama tadi yang udah aku sebutkan di awal tadi, memang kita kalau mau bangun usaha itu usahanya harus sustainable dan harus ditentukan juga tujuannya apa. Biasanya kan Iya, kalau iya. produk-produk yang inovatif itu kan pasti mereka punya goals. Tujuannya untuk apa? Mereka pasti punya tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh konsumen. Iya. Tapi mereka juga harus mempertimbangkan itu tadi, faktor-faktor dalam tester itu, karena itu juga satu teori gitu ya yang berperan dalam kesuksesan sebuah usaha gitu dalam konteks customer ethics, marketplace dan juga the planet gitu. Jadi
Terus kemudian soal cyber awareness. Nah, itu tadi juga sempat disinggung ya soal keamanan data. Kalau kita megang data, terutama yang kalau kita punya ide untuk bikin usaha-usaha digital, nah itu data-data itu kan harus dipertanggungjawabkan gitu. Jangan sampai kemudian bocor dan malah justru kita yang kena skandal gitu Iya, kan. iya. Bukan cuma konsumen yang rugi, ntar kita juga yang kena Mm-mm. kasus gitu. Rugi. Nah, jadi sama consumerism itu ya sama Iya, ya. iya. Kalau sekarang kan karena literasi udah makin makin tinggi, makin meningkat ya, akhirnya mereka punya sikap Iya. dalam menentukan semua produk. Cuma masalahnya jangan sampai kita menipu gitu loh. Nipu konsumen dengan embel-embel yaitu tadi Ramah lingkungan ramah juga. lingkungan, Wah, macam-macam bener, itu kan iya. ya omon-omon lah. Iya. Nomor. Ada tambahan lagi? Atau mungkin cukup? Insya Allah cukup. Oh, insya Allah cukup. Oke, kita langsung ke subbab yang paling terakhir. Oh, Udah. terakhir ini. Ada yang mau ditambahin lagi? Ya mungkin tadi Diskusikan lagi. gitu. Apa mungkin menurutmu? Ada yang Ada yang kamu kurang tahu nggak? nggak? Aldi? Misalkan contoh soal apa namanya cyber awareness gitu. Ada contoh nggak? Misalkan satu perusahaan ini kenapa dia bisa sampai kebobolan gitu datanya, atau dia menyalahgunakan data penggunanya. Kamu ada contoh yang spesifik gitu? Bisakah? Bisa dilihat. Bisa. Diberdiriin aja. Kok mereng ya? Diginiin. Bisa. Bisa kan? Nice. Oh iya, jadi ada contoh cyber awareness, Ya. yaitu ini sih cukup gede perusahaannya, yaitu Google. Google tuh kan ada yang namanya cookies yang kalau kita masuk ke website apa itu Oke. pasti ada cookies yang kita Oh, pilihannya tuh kayak Oh reset, ya, accept. ya. Oh. Accept all cookies Iya. kayak gitu-gitu ya. Itu nah di situ tuh ternyata ya itu tuh kayak ngambil data pribadi, tergantung sih kalau kita misalkan login via Gmail atau apa gitu. Nah di situ data kita itu kayak banyak yang masuk gitu, kayak data pribadi mulai dari nama, tanggal lahir dan semuanya. Nah pasti kalau kita searching apa gitu Ya. kayak sudah langsung muncul gitu, misalkan kita sering nyari fashion atau mobil apa gitu. Iya. Nah nanti itu kayak sudah ada otomatis gitu. Nah jadi kalau menurutku terkait cyber apa ini namanya, awareness. cyber Iya, awareness itu kita kalau misalkan mengunjungi website gitu harus lumayan hati-hati kalau di Iya. Google itu, karena di Google tuh data kita tuh Sangat rawan ya. sangat rawan. Iya. Emang kamu pernah buka website apa, Dudit? Pokoknya bahaya gitu, Dudit. Pernah sih, tapi bukan website itu loh ya. Apa itu? Apa? Apa? Aku nggak sebut Maksudnya apa itu itu? itu apa Nggak itu? sebut. Ada. Website apa tuh? Misalkan website apa ya? Nah, nanti disensor ini. Tit. Ya website gitu. Ya. Nah itu kan kalau kita nyari-nyari website itu ada yang secure, ada yang not secure. Ya. Ya. Nah Hmm. waktu itu aku pernah milih yang not secure Oke. buat baca, buat lihat yang Apa itu? ya? Ya pokoknya lihat-lihat gitulah. Oh, iya, iya. film, Iya. film atau Komik. Oh, komik. Iya, Oh iya. komik Entah. ya gitu, komik gitu. Oh, hi. Tapi nggak aneh-aneh. Cuman Oh, iya. di situ ternyata website yang lumayan bajakan. Itu kayak sudah di hack, bukan di hack juga sih namanya, kayak dibajak gitulah Iya, iya, komik-komiknya tahu, sama tahu. orang, terus dijadikan website gratis. Nah di situ Tapi pasti ada iklan. Iya, ada iklan. Tiba itu kita nggak mencet, tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba muncul. Seperti judi Judi. gitu-gitu kan. Nah, Apa itu- Zeus gitu. Nah di situ tanpa kita sadari itu data-data kita kayak password atau Oh. semuanya itu Iya. terambil, atau bisa jadi muncul virus atau apa gitu. Kadang kan kalau semisal kita habis lihat ke website, kita tiba-tiba secara kita nggak sadar, secara alam bawah sadar kita, tiba-tiba itu di notifikasi HP itu kayak banyak iklan gitu. Padahal kalau misal kita ngalamin kayak ngelihat gitu, kayak ya udah kita kayak acep aja kan. Kayak gitu. Nah, tanpa bawah sadar
kalian, sebenarnya Google itu sudah meminta izin ke kita. Apakah kita boleh masukkan iklan Iya, ke HP betul. kalian? Tapi tanpa sadar kita kita asal accept semua. Otomatis kayak muncul semua tuh iklan-iklan yang kayak iya kan kayak gitulah ya. Mungkin udah cukup podcastnya untuk hari ini. Mungkin ada yang tambahin lagi. Untuk kesimpulannya yang terakhir ini bisa disampaikan kesimpulannya dari podcast hari ini seperti apa? Mungkin pertama boleh dari Aldit, lalu Rian, satu lalu aja. Wisnu. Jadi satu aja. Oh jadi satu aja, jadi satu aja juga gak apa-apa. Kita mau Oke. mungkin diskusi dulu, masuk ke sesi diskusi ini. Ada Oh. pertanyaan dari Satu anggota aja, itu. iya. Satu pertanyaan boleh deh. Oh satu Mungkin pertanyaan, boleh satu Apa pertanyaan? satu Iya, pertanyaan yang aja satu boleh nah, sih. apakah Nah, etika aku konsumen? pakai yang ini aja. Nah, ini Oke, boleh. jadi di Indonesia ini kan ada banyak e-commerce ya. Ya. Nah, jadi dalam satu pola pembelian gitu kan akhir-akhir ini sekarang kan konsumen itu lebih cenderung beli sesuatu semuanya kan di e-commerce, betul. Ya. Ya. Nah, menurut kalian itu faktornya kenapa? Apakah ada pengaruh ekonomi kah di situ atau gimana? Atau Nah. justru yang mampu juga kadang-kadang lebih suka beli di e-commerce gitu. Oke, begini. Aku bisa menjelaskan ini. Kenapa kok semakin hari semakin banyak orang yang membeli produk ataupun pakaian dan lain-lain itu lebih memilih e-commerce. Dikarenakan pertama gini, kita nggak perlu keluar dari rumah, Betul. kita nggak perlu mengeluarkan biaya seperti bensin dan lain-lain atau mungkin parkir yang sekarang lagi rame itu kan. Nah kalau semisal kita lewat e-commerce kita bisa langsung memilih barang. Ya minusnya kalau e-commerce kita tidak tahu fisik aslinya barang tersebut itu kayak gimana, seperti tebalnya seperti apa, kita nggak tahu. Cuman dari review-review orang yang sudah membeli kan kita jadi paham dan jadi tahu kalau kita membeli suatu barang secara teliti kan kita jadi paham juga. Nah, terus yang kedua ini dari segi harga. Kenapa di e-commerce itu lebih murah? Dikarenakan dari pusat seperti produsen itu langsung mungkin ke distributor pertama langsung ke kita. Kenapa kita bisa lebih murah? Ya karena itu tadi. Untuk distributor pertama mungkin mengambil untungnya juga karena dia itu mengambil barang dari produsen itu secara apa ya? Partai, kalau bisa disebut itu partai atau borongan. Iya. Jadi kayak minimal pembelian berapa kamu dapat harga segini, ini harga jualnya segini. Nah, beda lagi ceritanya kalau semisal kita beli di store, toko, kita bisa kita bisa ambil contoh dari toko bangunan saja. Toko perlengkapan bangunan lah. Kayak misal apa itu namanya? Rak baju yang dicandalin itu, hanger baju Ya. yang kecil-kecil itu. Kalau semisal kita ke toko bangunan mungkin yang bagus itu yang dari besi itu mungkin harganya 250, 350 ya. Cuman kalau kita ke e-commerce mungkin cuma harganya cuma 150, 170 dengan barang yang sama. Ya karena itu tadi dari store ini kan membutuhkan namanya biaya transportasi, biaya pengiriman, terus margin keuntungan dan lain-lain kan. Makanya dipotong biaya-biaya itu Iya. tadi semua. Jadilah mahal di store itu tadi di Store-nya. toko bangunannya. Kalau semisal kita dari e-commerce, kita kan langsung dari produsen, distributor satu langsung ke kita. Gitu. Makanya memangkas biaya yang banyak dan juga kita bisa dapat harga yang murah. Dan kenapa kayak di e-commerce itu kebanyakan kayak ada promo dan lain-lain kayak gratis ongkir, promo diskon berapa. Dikarenakan itu promo tersebut itu munculnya karena yang menjual di e-commerce itu tadi mendapat pajak sebesar itu 12% kalau sekarang. Sekarang iya 12% dari harga produk. Iya. Jadi dari pajaknya itu tadi itu untuk menutup ongkir kita, untuk menutup harga diskon kita seperti itu. Dan kenapa sekarang konsumen banyak memilih ke e-commerce dikarenakan pertama itu murah, kita simple, nggak ribet-ribet, kita tinggal menunggu barangnya di rumah, ya sudah kita tinggal make. Itu. Oke, nah itu kan dari sisi ekonomi. Ini aku tambah lagi satu aja ya. Ya. Kalau menurut kalian sendiri, kalau itu kan dari sisi ekonomi, kalau misalkan dari sisi hukumnya, itu bagaimana sih consumer behavior itu terpengaruh dari legal environment itu? Apakah misalkan
ada contoh kasus gitu yang dimana consumer behavior itu mengalami perubahan karena ada regulasi gitu. Mungkin ada yang tahu mungkin? Wisnu mungkin? Gini ya. Awal ramenya orang beli di e-commerce itu kan karena dulu zamannya Covid nih. Naik-naiknya itu kan. Iya. Nah, sehingga gini, mungkin kalau kita pergi ke store itu kita harus pakai masker yang pertama. Iya, betul. Terus di sana juga pasti dibatasi pengunjungnya. Iya. Terus juga gak boleh sentuh-sentuh tuh pastinya ya kan. Mungkin orang beli di e-commerce karena ya gak harus ribet pakai masker itu tadi. Iya. Terus juga gak harus apa ini disinfektan gitu kan. Karena itu sih. Jadi kan lebih gampang gitu loh. Oke, tapi kalau misalkan soal produk halal gitu, itu kamu kan sebagai apa namanya umat muslim. Nah, taruhlah misalkan kamu tahu produk tersebut itu halal, Ya. cuma dia nggak ada label Halal. halalnya. Cuma secara regulasi kan memang untuk mendapatkan sertifikasi halal itu kan memang ada regulasinya. Nah itu menurut kamu terpengaruh nggak dengan apa namanya tidak ada label itu? Iya dong. Kalau aku Pengaruh ya, kalau selama belum ada label MUI-nya meskipun dia mengeluarkan statement halal, Halal. ya aku nggak bakal percaya kalau itu bukan nggak ada logo MUI. Ya misal nih ya, kalau Daging babi. bukan, Jangan, itu ya jelas. halal lah. Kalau menurut Rian tadi kan kita Kerupuk tahu itu. itu halal, misal kayak Iya, makanan lah, nasi goreng kambing misal. Kita dari gambar atau dari nama itu udah tahu kalau ini halal. Iya. Tapi kan kita belum tahu dari Prosesnya. bumbunya itu dia pakai Iya, apa. Minyaknya Ya dari minyak atau apa ya? Ya mungkin dari bumbu-bumbu yang lain kita kan nggak tahu. Iya. Ya benar kata Rian tadi, untuk mendapatkan sertifikasi halal Ada itu kan regulasinya. regulasi juga mereka panjang Iya. banget ya. Itu tadi. Oke, jadi secara umum legal environment itu mempengaruhi ya. Ya, Jadi dengan ngaruh. adanya sertifikasi halal yang merupakan kebijakan pemerintah itu consumer behavior jadi terpengaruh gitu. Oke. itu aja Oke, mungkin gitu aja cukup. Mungkin kita bisa tutup untuk podcast hari ini. kesimpulannya. Sebelumnya saya makasih buat teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk ngerjakan podcast ini, ini. Sebelumnya sebelumnya terus ya. Apa ya? Terus kalian Apa tutup Kesimpulannya, Oh ya, kesimpulan. kesimpulannya intinya kita sebagai pelaku usaha pastinya harus mempengaruhi ya. Mempengaruhi apa namanya consumer behavior itu. Jadi Oke. bagaimana si consumer behavior itu dikelola gitu. Jangan sampai consumer apa namanya kita sebagai pelaku usaha justru mengajarkan yang enggak kepada konsumen. Gitu. Iya. Dengan mempertimbangkan itu tadi yang udah disebutkan tadi. Mungkin itu aja. Oke, mungkin gitu aja. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih sudah menonton podcast kami sampai akhir. Apabila ada kurangnya dan kesalahannya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di mana Pak Beni melihat podcast ini. Dan mungkin teman-teman yang melihat podcast ini Podcast, nah, podcast ini Terima kasih dari kami. Terima kasih. Bye bye. Tadi